Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Pangestu. Saya mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial. Saya membuat tugas video ini untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah manajemen risiko. Kemudian langsung saja ke pertanyaan nomor 1. Jelaskan tentang konteks eksternal dan internal dalam menjalankan manajemen risiko. Kemudian berdasarkan studi kasus, jelaskan peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan smartphone Vivo. Konteks internal dan eksternal adalah lingkungan di mana organisasi berusaha untuk mendefinisikan dan mencapai tujuannya. Penetapan konteks manajemen risiko erat kaitannya dengan penetapan tujuan, strategi, ruang lingkup, dan parameter-parameter lain yang berhubungan dengan proses pengelolaan risiko. Berdasarkan studi kasus di atas, berikut analisis SWOT. Yang pertama adalah kekuatan. Selalu lebih baik dari tahun ke tahun. Terbukti pada tahun 2019, Vivo tercatat menempati peringkat 2 dalam daftar vendor smartphone terbesar di Indonesia versi IDC. Dan pada tahun 2020, Vivo sendiri telah menyiapkan terobosan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Kemudian kelemahan. Walaupun menempati peringkat 2 daftar vendor smartphone terbesar di Indonesia versi IDC, peminat smartphone ini masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan Samsung, Oppo, dan Xiaomi. Selanjutnya adalah peluang. Vivo berencana menghadirkan inovasi teknologi lewat sejumlah produk teranyarnya yang bakal digelontorkan di pasar Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memenuhi segmentasi pasar, baik kelas bawah hingga kelas menengah ke atas. Selanjutnya adalah ancaman. Perusahaan Vivo harus terus berinovasi dan lebih baik dari tahun ke tahun, karena jika tidak akan kalah saing dengan kompetitor-kompetitor lain yang terus melakukan inovasi dan perbaikan, dan juga sudah banyak peminatnya di pasaran, khususnya di Indonesia. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 2. Pandemi COVID-19 merupakan ancaman uncontrollable bagi industri perhotelan dan pariwisata. Dampaknya sangat signifikan. Jika Anda seorang manajer hotel, strategi apa yang Anda lakukan untuk mendapatkan peluang untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan pada masa pandemik? Strategi yang akan saya lakukan untuk bisa bertahan selama pandemi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah destinasi new normal. Negara-negara yang selama ini menggantungkan pendapatan melalui sektor pariwisata harus mengembangkan visi pariwisata berkelanjutan. Hal ini penting karena destinasi wisata yang mengembangkan visi ini dianggap mampu terus berlanjut meskipun ada tantangan tak terkecuali di saat pandemi. Pariwisata berkelanjutan didefinisikan sebagai pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini di masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat setempat. Jadi saat ini untuk fokus kepada pasar turis lokal, hingga nantinya destinasi wisata siap sepenuhnya dibuka untuk pasar yang lebih besar, untuk mengembangkan destinasi wisata dengan protokol kesehatan yang ketat. Desa wisata bisa menjadi opsi dari new normal destination. Ketika wisatawan lokal bosan di rumahnya, selain staycation di hotel misalnya, dia bisa jalan-jalan ke desa wisata. Dengan desa wisata bisa maju paling tidak UMKM, mesin dari ekonomi di bisnis mikro. Selanjutnya adalah produk bundling. Bundling produk, saya akan membuat atau menggabungkan beberapa produk dalam satu paket dijual dengan diskon, misalnya paket kamar hotel digabungkan dengan tiket pesawat. Selanjutnya adalah strategi wait and see. Manajemen perusahaan seperti hotel harus mampu melihat peluang untuk meningkatkan produknya.
Namun di sisi lain, manajemen juga harus mengatur dan mengontrol arus kas harus secara ketat untuk menghemat pembiayaan. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan yang terakhir. Kawasan industri di Jawa fokus pada teknologi dan padat karya. Jelaskan apakah perkembangan industri 4.0 merupakan ancaman atau peluang bagi karyawan di Indonesia. Jadi menurut saya, perkembangan industri 4.0 merupakan peluang namun juga sebagai ancaman ketika kita tidak bisa mengupgrade skill kita menghadapi perkembangan industri 4.0 ini. Kehadiran revolusi industri 4.0 mendatangkan kerisauan tersendiri bagi masyarakat, di mana tantangannya adalah bagaimana menyerap dan menampung modernitas baru dengan tetap memeluk nilai-nilai luhur yang mereka punyai. Sebagai akibat dari digitalisasi, maka muncul mementingkan diri sendiri dalam masyarakat. Revolusi industri tidak hanya merubah apa yang kita lakukan, tapi juga merubah identitas kita pada berbagai aspek, yaitu tingkah laku, privasi, kepemilikan, konsumsi, waktu bekerja, waktu istirahat, gaya hidup, dan sebagainya. Kemajuan teknologi baru yang mengintegrasikan dunia fisik, digital, dan biologis telah mempengaruhi semua disiplin ilmu ekonomi, industri, dan pemerintah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat pada awal abad 20 telah melahirkan teknologi informasi dan proses produksi yang dikendalikan secara otomatis. Dengan kata lain, mesin industri telah menggunakan sistem otomatisasi berbasis komputer, yang tentunya tidak lagi semuanya dikendalikan oleh tenaga manusia. Dampaknya, biaya produksi menjadi semakin murah seiring teknologi informasi yang terus bergerak maju. Revolusi industri mengalami puncaknya saat ini dengan lahirnya teknologi digital yang berdampak masif terhadap hidup manusia di seluruh dunia. Revolusi industri terkini atau generasi keempat mendorong sistem otomatisasi di dalam semua proses aktivitas. Teknologi internet yang semakin masif tidak hanya menghubungkan jutaan manusia di seluruh dunia, tetapi juga telah menjadi basis bagi transaksi perdagangan dan transportasi secara online. Munculnya bisnis transportasi online seperti Gojek dan Grab menunjukkan integrasi aktivitas manusia dengan teknologi informasi dan ekonomi menjadi semakin meningkat. Aplikasi media sosial, bioteknologi, nanoteknologi semakin menegaskan bahwa dunia dan kehidupan manusia telah berubah secara fundamental. Revolusi industri telah membawa perubahan-perubahan yang mungkin tak terduga sebelumnya, seperti kita menyaksikan pertarungan antara taksi konvensional versus taksi online atau ojek pangkalan versus ojek online. Semua itu pada akhirnya berdampak kepada publik, di mana dalam hal ini publik diuntungkan dengan menjadi lebih mudah untuk mendapatkan layanan transportasi dan bahkan dengan harga yang sangat terjangkau. Yang lebih tak terduga, layanan ojek online ternyata tidak sebatas sebagai alat transportasi alternatif, tetapi juga merambah hingga bisnis layanan antar online delivery order. Dengan kata lain, teknologi online telah membawa perubahan yang besar terhadap peradaban manusia dan ekonomi. Tidak dapat dipungkiri jika revolusi industri 4.0 merupakan peluang yang luas bagi siapapun untuk maju. Informasi yang sangat melimpah menyediakan manfaat yang besar untuk ilmu, pengetahuan maupun perekonomian. Masyarakat di era revolusi industri memiliki ketergantungan yang sangat besar dalam menggunakan teknologi informasi. Fakta yang menunjukkan bahwa masyarakat zaman sekarang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi pada perangkat ponsel pintarnya. Revolusi industri generasi keempat ini tidak hanya menyediakan peluang tetapi juga tantangan bagi generasi milenial untuk bisa beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh revolusi industri 4.0. Seorang pekerja harus memiliki kemampuan yang tidak akan bisa dilakukan oleh mesin, misalnya kemampuan untuk memecahkan masalah atau kreativitas. Soft skill adalah kuncinya untuk dapat menghadapi perubahan pada tahun-tahun mendatang.
Dibutuhkan para pekerja yang memiliki soft skill seperti diantaranya pemecahan masalah yang kompleks, berpikir kritis, kreativitas, manajemen manusia, berkoordinasi dengan orang lain, kecerdasan emosional, penilaian dan pengambilan keputusan, berorientasi servis, negosiasi, dan fleksibilitas kognitif. Hal tersebut memiliki artian soft skill menjadi salah satu faktor paling penting untuk dimiliki para pekerja di masa depan. Kemudian kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain, memecahkan masalah, serta aspek kecerdasan emosional lainnya. Pada umumnya, industri menekankan kebutuhan akan karyawan yang bisa terus belajar, cepat beradaptasi, dan melek teknologi. Maka daripada hal tersebut, sistem pendidikan juga menekankan lebih mampu beradaptasi secara cepat terhadap perubahan dan memiliki bekal mumpuni untuk menghadapi masa depan dan pengembangan karir di tengah geliat revolusi industri 4.0. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.